Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat menantikan kabar gembira pengangkatan menjadi ASN. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengesahan peraturan pemerintah atur skema pengangkatan 4 kategori honorer jadi ASN 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini skemanya sebagaimana yang disampaikan pada informasi ini. Unius ID mencatat satu informasi terkait dengan informasi terbaru mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Informasi terbaru mengenai pengesahan peraturan pemerintah akan dibahas dalam artikel ini. Peraturan pemerintah yang mengatur skema pengangkatan honorer menjadi ASN 2023 tentu penting untuk dibahas Bapak Ibu ya, karena memang ini benar-benar harapan para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai honorer dan berkeinginan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, sebaiknya segera simak informasi penting ini. Informasi ini ditujukan kepada para honorer yang ada di seluruh instansi pemerintah Indonesia, bukan hanya satu daerah, kabupaten, kota, provinsi, tetapi untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah yang membahas terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, yakni jalur pegawai negeri sipil atau jalur PNS. Pemerintah telah mengesahkan peraturan tersebut, yang mana para honorer mengharap sebagaimana yang disampaikan bahwa pengangkatan honorer yaitu dengan jalur pegawai negeri sipil. Jadi tidak hanya peraturan pemerintah, rancangan revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara juga turut serta menjadi pendukung para honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi lampiran informasi mengenai skema pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS ini berdasarkan peraturan pemerintah dan rancangan revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara akan dibahas secara rinci dalam informasi ini. Jadi bagi Bapak Ibu honorer di seluruh instansi pemerintahan sebaiknya menyimak dengan cermat informasi berikut ini. Informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada data susulan honorer lulus verifikasi BKN, bisa cek namanya Bapak Ibu ya. Melansir dari laman menpan.go.id, Menpan RB, Anas menyampaikan per 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang saja sebenarnya, yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK2. Akan tetapi jumlahnya semakin meningkat menjadi 2.355.092 orang. Jadi ini data per 1 April 2023. Setelah susulan yaitu per 15 sampai 31 Maret untuk melengkapi SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi 120 instansi pemerintah. Jadi itulah data terakhir mengenai jumlah honorer per 1 April 2023. Nah tentunya para honorer ini mengharap bahwa dengan tercover dalam pangkalan data atau dalam database BKN, harapannya itu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Tapi informasi kali ini yaitu menjurus kepada pengangkatan orang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas selaku Menpan RB. Oleh karena itu, tenaga honorer yang terus bertambah ini semakin mendesak pemerintah untuk segera melakukan penataan honorer supaya ada kejelasan status. Peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 itu membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau
CPNS. Kemudian pasal 2 berbunyi bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. Mengenai formasi yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dibahas dalam pasal 3 ayat 1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai pertama tenaga guru, kedua tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, ketiga tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan keempat tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dilanjutkan dengan pasal 3 ayat 2 yang merinci ketentuan usia dan masa kerja honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun. Yang kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun, masa kerja 10 hingga 20 tahun. Yang ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun. Dan terakhir, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun. Nah, informasi terkini terkait dengan hal ini Bapak Ibu, memang peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil ini sebelumnya itu sudah disahkan. Terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik jalur pegawai negeri sipil maupun PNS, itu adalah hak otoritas pemerintah untuk menentukan jalur manakah honorer itu diarahkan. Apakah diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Tetapi sesuai dengan informasi mengenai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang membahas mengenai pegawai yang mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Itulah yang ada penegasannya pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Nah, tentunya Bapak Ibu ini benar-benar menjadi satu harapan. Tapi ingat satu hal bahwa terkait dengan hal ini ada juga revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang manajemen ASN baik PNS maupun P3K, yang mana pada draft RUU ASN tersebut diatur mengenai pengangkatan honorer, kesejahteraan honorer, demikian dengan P3K dan hal lain yang ada hubungannya dengan aparatur sipil negara. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga saja apa yang pernah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil masih berlanjut di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ke depan dan tahun berikutnya. Sehingga para honorer benar-benar bersuka cita karena dedikasinya dihargai dalam pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.